Tahun politik 2025 merupakan tahun penyesuaian bagi Presiden Prabowo. Menata ulang kabinetnya, menata ulang ekonomi yang carut-marut saat dikelola Jokowi. Dalam politik, menjaga pertemanan dengan berbagai macam kalangan dan berbagai macam parpol itu merupakan suatu keharusan. Inilah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Misalkan hubungan Prabowo dengan Megawati walaupun secara politik berseberangan, namun secara pribadi mereka tetap berteman. Ini yang tidak dimiliki oleh Jokowi, hubungannya dengan berbagai orang dan berbagai parpol hanya sebatas hubungan politik, yang mana tentu ini akan merugikan Jokowi itu sendiri. Karena orang yang mendekat kepadanya karena ada sisi keuntungan yang akan didapatkan. Jika sisi keuntungan itu tidak ada, maka dia akan ditinggalkan. Hal ini nyata terjadi saat ini, ketika dia dihajar isu ijazah oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, tidak ada parpol lain yang membelanya. Kalau mereka kebacanya adalah orang Pak Prabowo, ya Prabowo-nya yang ambil keuntungan, Gerindra yang ambil keuntungan. Partai mereka itu nggak dapat apa-apa. Gitu. Betul. Karena itu ya tahun 2026 akan dimulai politik pembedaan gitu, istilah saya ya, yang tentu dimulai oleh PDI Perjuangan. Nanti akan menyusul nih partai-partai yang lain yang berada di lingkaran kekuasaannya. Mulai memisahkan diri gitu. Bukan memisahkan. Mengambil jarak lah. Ya mereka akan tetap di dalam. Tapi 1 kali 2 kali isu nanti mereka akan kelihatan berbeda. Nyodok-nyodok lah. Iya. Isu apa kek tiba-tiba misalnya Golkar, wah ini harus perlu kita perhatikan lebih serius nih. Gola-gola ya. Iya. Gitu. Jadi itu kebutuhan. Nah sekarang misalnya kan kalau kita lihat PDI itu konsen di isu ojol gitu. Nah mungkin ke depan akan lebih banyak lagi isu, tapi untuk 2025 ini akan melandai. Karena ojol ini kan relatif nggak berhubungan langsung dengan pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Ini swasta dengan swasta nih kan soalnya gitu. Jadi diambil isu itu. Tapi kan isu bagus ya untuk PDI Perjuangan gitu. Nah ke depan bisa saja isu-isu pemerintah yang akan mereka kawal masa yang akan datang gitu. Nah itu yang saya sebut 2026. Dan kalau disebut Pak Prabowo meminggirkan PDI, justru bagi PDI-nya itu menguntungkan gitu loh. Dengan begitu mereka nggak punya lagi beban psikologik politik gitu ya untuk menegaskan posisi mereka di tahun 2026 yang akan datang gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo dengan begitu mau berhadapan-hadapan? Enggak. Pak Prabowo juga akan mengambil jalan itu gitu. Kenapa gitu? Karena kalau PDI betul-betul katakanlah ya, seperti yang diinginkan orang itu berpisah head to head gitu, ya Pak Prabowo bisa kesulitan karena dia nggak bisa megang juga partai-partai yang lain. 2728 tuh menurut saya menjadi salah satu yang ini ya. Iya, dia Pak Prabowo lihat yang siapa yang setia ini. Kan nggak ada partai yang maju. Gitu. Sehingga perlu dikumpulkan di istana tuh ya. Saya juga bingung tuh itu pertemuan apa namanya ya. Kan forumnya susah ya. Susah dijabarkan. Pertemuan presiden dan ketua partai yang semuanya adalah buahnya itu. Satu-satunya yang nggak ada buah di situ tuh cuma Ibu Mega sama Pak Surya Paloh kan. Betul. Iya. Jadi nilai pertemuannya nggak ada gitu loh. Justru nilai pertemuannya itu adalah, nah itu yang saya sebut, nggak akan Pak Prabowo berhadapan-hadapan dengan Ibu Mega. Kalau kayak begitu, yang diundang Ibu Mega sama Pak Surya Paloh. Iya. Berdialog, dan setelah itu baru beliau berani keluar gitu. Kan sebelumnya nggak kelihatan Pak Prabowo. Partai-partai juga nggak kelihatan. Nah setelah itu baru beliau firm pidato gitu ya, menginstruksikan ini dan sebagainya gitu. Dan di samping Pak Prabowo itu adalah Ibu Mega gitu. Yang tidak dihadiri oleh wakil presiden. Itu. Lu tuh, gue baru nanya masalah situ soalnya. 2026 pemakzulan Gibran akan masuk aja di agendanya PDIP. Bingung kan? Gini. Soalnya tadi ngomong gitu, kayak gue langsung gini. Saya kira hampir semua partai itu nggak ada yang setuju pemakzulan dalam pengertian yang sesungguhnya. Jadi Gibran tuh benar di tengah jalan dimakzulkan. Saya kira nggak ada yang setuju. Tapi pada saat ini, bahkan sampai 2009. Kenapa? Tapi sebagai ribet aja dan nggak ada juga untungnya bagi mereka gitu. Siapa calon wakil kalau misalnya Gibran kan bisa seperti Pak Habibie aja, nggak perlu ada wakil. Nah itu makanya kan nggak ada untungnya bagi mereka buat ribut aja gitu loh. Padahal mereka belum tentu dapat keuntungan dari situ secara politik gitu. Nah, tapi kan ini kan kayak isu ijazahnya Gibran sudah mulai dipertanyakan. Iya, itu makanya. Gitu. Jadi maksudnya dalam konteks saya mau meluruskan konstitusi aja sebetulnya. Saya mau mengatakan begini, isu Gibran itu harus dilihat dari 2 hal. Pemakzulan dalam pengertian yang sesungguhnya, memang mau dimakzulkan, tapi pemakzulan dalam bentuk isu gitu loh. Nah, yang dipakai ini yang kedua. Yang isu aja. Isu aja. Gitu. Buat nakut-nakutin.
Saya hanya memperjelas. Sebetulnya kesimpulannya dari Bung Rey ini sebenarnya. Itu makanya Gerindra nggak pernah mau memutuskan juga. Apakah mereka dukung atau enggak kan? Yang memutuskan itu sekarang kan cuma Golkar menolak, ditambah dengan mungkin Nasdem. Tapi Gerindra partai yang paling dekat ya secara yang punyanya Pak Prabowo lah. Iya, yang dekat dengan Gerindra, dengan Gibran dalam pengertian bukan dekat partai gitu ya, sebagai wakil presidennya gitu, nggak bersikap tuh. Gitu. Jadi ini akan terus, itu makanya lagi-lagi Bung saya katakan, Pak Prabowo ini nggak akan bisa berhadapan-hadapan dengan Ibu Mega. Sebab saat yang bersamaan, dia juga melihat potensi yang lain, yang justru bisa jadi lawan beratnya di 2029 yang akan datang. Dalam konteks itulah, ya kan, pernyataan Pak Jokowi itu relevan, dilihat gitu, bahwa Pak Jokowi menegaskan dari awal, bahwa Prabowo Gibran itu 2 periode. Kenapa? Ada 2 tuh. Menurut saya kenapa Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan pernyataan itu gitu ya. Pertama kan banyak orang yang bertanya, kemana Gibran pada peristiwa 27-28 itu? Alias Pak Jokowi di mana nih? Ya, itu kan pertanyaan publik. Nah, untuk menjawab itu kami nggak kemana-mana. Kami tetap bersama dengan Pak Prabowo gitu. Yang kedua, menjawab apa yang saya sebut sebagai keretakan itu. Keretakan itu makin nyata. Gitu. Karena kalau nggak dicegah, dia bisa terbelah nih berkeping-keping yang dulu tuh ya kan. Kalau nggak dicegah bisa berkeping-keping nih. Nah oleh karena itu sekarang posisinya Pak Jokowi yang butuh Pak Prabowo gitu loh. Ini udah terbalik. Posisinya udah begitu. Oleh karena itu lamar duluan deh. Jadi artinya target untuk menjadikan Gibran sebagai calon presiden 2009 itu kelihatan udah agak meleset gitu loh. Nah, oleh karena itu tetap didampingi Pak Prabowo baru 34 dong ya. Nggak mungkin di running untuk RI1 gitu. Jadi agak meleset nih sekarang perhitungannya gitu. Nah, karena kalau dipaksakan 2009 ini potensial akan kalah kan gitu. Nah, oleh karena itu tempel lagi dengan Pak Prabowo gitu. Nah, sekarang kalau sebelumnya ya para pendukung Pak Jokowi selalu mengatakan kalau nggak ada Pak Jokowi, Pak Prabowo belum tentu menang. Kan selalu gitu argumennya tuh. Pak Prabowo lah yang melamar Gibran gitu. Sekarang terbalik. Gibran lah yang melamar Pak Prabowo gitu. Dengan cara itu aman secara politik. Tapi pertanyaannya tentu saja apakah Pak Prabowo memikirkannya gitu. Nah kalau saya kutip pernyataan Mbak Titi ya, orang Gerindra yang mantan istrinya Pak Prabowo kan orang Gerindra. Saya lihat sebagai orang Gerindra ya, dan orang yang dekat tentu secara psikologik historis dengan Pak Prabowo. Belum kepikiran tuh. Kan? Masih jauh. Kecepatan. Belum kepikiran tuh. Tapi berarti Jokowi juga sudah mulai ketar-ketir lah ya. Iya, maksud saya ini 80%. Nah, waktu demi waktu akan kelihatan terbelahnya di mana. Ya, mungkin di 2008, 2009. Nah, itu artinya kalau Pak Prabowo nggak menggandeng lagi Gibran sebagai calon wakil presidennya di 2029, ya artinya terbelah. Udah selesai di situ tuh. Gitu. Selesai yang siapa yang selesai ini? Jokowi Prabowo. Kan saya udah mengatakan. Pasti semua lawan politiknya Jokowi juga mau itu ya. Kejadiannya gitu dong. Ya bisa jadi gitu. Nah bahkan saya kan juga mengatakan begini, boleh jadi 2029 itu Pak Prabowo melamar Puan loh. Gitu. Makanya ini hubungan bukan kontrak gitu loh Pak, hubungan eksistensial aja. Iya. Nah Pak Prabowo butuh eksistensi, kelihatan sebagai presiden. Nah, Ibu Mega juga butuh eksistensi, kelihatan sebagai oposisi. Tapi nggak konfrontatif. Iya. Kebutuhan eksistensial aja gitu loh Pak. Dramaturgi dong kalau kayak gitu. Gimana itu penjelasan dramaturgi? Enggak, ini eksistensial aja gitu. Iya. Ini kayak dua orang bersaudara yang membutuhkan orang lain melihat mereka sebagai dua orang yang berbeda gitu loh kira-kira tuh. Padahal bersaudara kan. Iya. Kira-kira gitu. Nah, kalau kemungkinan retak terus kemudian Jokowi sadarlah bahwa dia salah, terus kemudian akhirnya berrekonsiliasi dengan Bu Mega gimana? Siapa? Mungkin nggak Jokowi? Nggak mungkin. Ibu Mega ya jelas nggak akan terima juga. Itu Anda bisa bayangkan. Kamu ini kan berkali-kali ya mengalami hal yang sama sebenarnya. Cuma karena biasanya mungkin Anda sudah nggak terlalu parah lagi gitu ya secara psikologik. Anda bawa orang dari nol. Iya. Ya kan? Lalu Anda kasih kekuasaan kepada dia. Dia minta anaknya, kasih lagi. Dia minta menantunya, kasih lagi.
di ujungnya bahkan dia mengatakan gue nggak kenal lo. Wih, itu kalau istilah pengkhianat itu levelnya level dewa tuh. Ya kan? Lo bisa bayangin. Iya, Kira-kira lo masih mau berteman juga sama orang kayak gini gitu, itu aja selesai. Kan pengkhianatan beda-beda nih. Ada yang levelnya belum apa-apa udah nyempal, ya kan? Yang ini udah benar-benar dari bawah. Itu dia. Tiba-tiba di ujung segala sesuatunya setelah diserahkan, gue nggak kenal. Malin kundang lah ya, malin kundang ya. Nggak, lo pikir aja dulu. Kau kira-kira masih mau berteman dengan orang kayak gitu? Jangankan dirimu, orang lain pun melihat ini. Gitu. Berat ya. Itulah mengapa Golkar misalnya, yang awalnya semangat masukin Gibran, sekarang mereka senang kan nggak? Justru ketika ketua umumnya adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Gibran malah makin jauh dari ruang lingkup Golkar misalnya. Kenapa? Ya karena orang lihat ini keluarga ini siapa. Masa dalam 2 hari Anda bisa menjadi ketua umum partai? Belum apa-apa udah bicara 2 periode di tengah Pak Presiden Prabowo sedang zigzag ke sana kemari untuk menyelesaikan terutama masalah ekonomi kan, ekonomi, pasca kerusuhan macam-macam. Dia bicara tentang 2 periode. Jadi semua orang lihat, Anda melakukannya ke si A, tapi rekam jejak itu dilihat semua orang. Bisa nggak kita berkawan dengan kawan yang kayak begitu kan? Saya kira juga di forum ini saya sebutkan ya. Pak Jokowi itu menganggap bahwa semua hal bisa didekati secara politik, tapi dia melupakan satu hal, pertemanan saya bilang. Iya. Di dalam semua hal itu kita bisa berpisah gimana pun kerasnya, tapi pertemanan selalu merekatkan kita gitu. Nah itu yang terjadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Mereka bisa berpisah secara politik, tapi pertemanan ini jaga. Putus. Oleh karena itu kapan waktu mereka sangat cepat bisa ketemu. Iya. Berdasarkan pertemanan itu. Nah itu yang juga saya cerita. Emang yang bawa Prabowo ke Jokowi siapa? Kan melalui pintu Ibu Mega. Iya. Nah, jadi semua hal bisa katakanlah ya dirangkul oleh Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi, kecuali pertemanan itu. Nah udah begitu begini lagi, siapa yang mau? Bobi itu di Gerindra kan ya? Sekarang. Berperan nggak itu? Kan anggota biasa. Maksudnya tidak ada jabatan ataupun tidak ada pengaruh apa? Gubernur loh itu. Ya gubernur, kan bukan hanya Gerindra yang gubernur. KDM juga gubernur. Oh iya. Lebih fenomenal lagi kan? Iya. Sekarang setelah Pak Jokowi lengser, setahun setelah ini, orang juga udah nggak terlalu berminat membaca berita-beritanya Bobi kan. Berita dia waktu wali kota itu jauh lebih banyak daripada setelah dia jadi gubernur. Gitu. Iya, nggak kedengeran ya. Kedengaran sekali-kali ketika terjadi penyerahan 4 pulau itu dari Aceh ke Sumatera Utara. Nah di luar itu kiprahnya udah nggak ada. Betul juga ya, benar-benar. Karena itu biasanya penting sekali tuh ya, exposure apa yang dikerjakan. Karena itu menjadi interest publik sebetulnya. Itu kan menunjukkan soal kematangan tadi. Nah kalau KDM nggak usah lo lajari gitu. Oh dia mah dari itu awal. Bebek udah bisa berenang dari dulu itu. Misalnya gitu loh. Iya. Kapan ininya, kapan itunya, timingnya gitu. Nah ini seperti sekarang lah misalnya kita lihat Gibran lagi nyari-nyari pola. Iya. Ngumpulin ojol. Sidak ke sekolah, iya. Rambutnya, tasnya. Karena mungkin memori kehidupannya sebatas di situ, tidak mempunyai basis. Ya pertama knowledge ya, knowledge penting banget. Waktu dia sekolah lah ya, entah sekolahnya benar atau tidak, saya nggak mau diskusi soal itu. Apakah dia berorganisasi? Nggak ada ya. Itu makanya. Nggak ada. Jadi di dalam konteks berargumentasi, kemudian membuat narasi-narasi itu nggak pernah. Iya makanya. Waktu jadi mahasiswa, tuh ya. Kalaupun mahasiswa pernah atau saya nggak tahu, pernahkah dia berorganisasi? Di luar sekolah dia ikut organisasi apa? Kan di situ semua berorganisasi itu kan bagian dari cara orang melatih diri jadi pemimpin. Kan? Betul. Ini kan enggak. Dari pengusaha lanjut ke wali kota. Habis belum sempat selesai wali kota langsung wakil presiden. Jadi loncakannya begini. Iya. Pengusaha pun juga belum selesai. Artinya
Kalau kita berusaha pada saat orang tua kita di kekuasaan itu, enak tenang. Bukannya usaha itu, ya kan? Yang bermitra aja ngajakin banyak gitu kan. Padahal kan pengusaha justru tantangannya itu mencari mitra. Iya. Kan? Mitra berusaha itu harus diyakinkan, harus orang mau invest dan lain-lain. Ya kalau pengusaha mah bapaknya penguasa ya tinggal ngedip aja selesai itu barang itu gitu. Lah itu dia nanya. Jadi memang ini jauh lah. Masih jauh dalam konteks kualitasnya. Ya kan jauh. Orang sebetulnya kan nggak milih Gibran, tapi milih bapaknya Gibran. Oh, bapaknya Gibran. Gitu loh, milih bapaknya Gibran yang pada saat itu yang memang saat itu diwakili oleh Gibran. Kira-kira kan. Mau dibilang apa? Iya. Ya itu keterpesonaan lah, 58 ya. Iya, terpesona lah gitu. Semua orang lihat ini kawan. Tapi mohon maaf ya, dulu kan kita lihat pada saat debat, sebetulnya dia tampil nggak terlalu jelek juga, Gibran itu. Kan mana yang natural, mana yang tidak kan kita nggak tahu, Bu. Tapi kalau yang justru malah yang dalam konteks sekarang benar-benar kelihatan blank gitu loh. Ya makanya. Berarti itu dilatih lah ya. Ya makanya mana yang natural, mana yang tidak kan kita nggak tahu ya. Apalagi gini loh kan. Maksudnya natural ya kan semua natural aja. Di debat-debat itu orang semuanya berlatih juga. Oh, dilatih. Jangankan di level presiden. Level pertanyaannya tuh mungkin udah bocor juga kali ya. Saya nggak tahu soal itu ya kan. Jangankan di presiden, di pilkada-pilkada aja calon kepala daerah itu latihan kok. Kalau mau debat itu. Ya kan, kira-kira apa pertanyaannya? Itu ada ininya. Ada trainingnya tuh. Cara jawabnya, intonasinya, macam-macam. Itu memang sudah sewajarnya mereka melakukan itu. Sebab mereka ini tampil di depan publik kan. Gitu. Jadi ya tidak terlalu mengherankan kalau waktu itu seperti itu gitu. Nah di luar pernyataan apakah soalnya bocor ya itu di luar itu maksud saya ya kan. Ya tapi kan sebenarnya pertanyaan juga normatif aja sih. Iya. Normatifnya tidak ada yang benar-benar dalam dan tajam gitu. Kita renungin lagi, kadang-kadang connect nggak ya antara pertanyaan dengan jawaban tuh? Kalau diperhatiin. Iya coba renungkan lagi itu. Ya begini-begini nanti. Antara pertanyaan dan jawaban connect nggak misalnya? Iya. Cuma kan orang saat itu nggak melihat itu, memang banyak melihat tampilan kan. Oh, dia lancar bicara, ini penekanannya gitu, ngejoknya ada, ya itu. Ya seperti statement tentang tambang ilegal akan dicabut izinnya. Itu kan langsung kalau orang yang cerdas langsung, loh kok udah ilegal, kok ada izinnya? Sama juga kayak hilirisasi digital. Nah, itu kan kalau yang cerdas langsung tahu. Dibuat keren-kerenan aja. 19 juta tenaga kerja. Wah, iya. Karena mau ngalahin angkanya Ganja. Nah, itu dia. Karena Ganja 18 juta kan. Tambahin 1 juta aja lah. Iya. Kan soal keren-kerenan aja kan. Tapi ini nggak bakal ditagih nih sama civil society. Maksudnya yang terutama yang pekerjaan lah. Karena kan ini kan jelas isu ekonomi. Sekarang ini isunya isu pekerjaan. Jelas ditagih publik, ya kan. Makanya kan kemana-mana sekarang orang janjinya 19 juta, yang ada malah out yang 19 juta ya. Bukan malah masuk. Di PHK ya, malah di PHK. Bukannya masuk, malah di PHK ya. Gitu kan. Di mana-mana kita mendengar jok-jok yang seperti itu sekarang kan. Yeah. Jadi jelas ditagih. Tapi puncak penagihan itu kan adalah soal popularitasnya Gibran, naik apa enggak gitu. Kan kalau nggak naik popularitasnya, itu artinya orang sedang mengingat janji 19 juta itu gitu. Nah, dan boleh jadi ya publiknya lah akan memberi sanksi lah dalam bentuk apa ya, tidak akan memilihnya. Nah, itu kan sanksi politik yang sedang bekerja gitu. Nah, itulah demokrasi bagus gitu. Nah, jadi orang oleh karena itu ya jangan berbicara yang bukan-bukan juga di depan forum karena akan ditagih orang. Kalau nggak akan diberi sanksi seperti itu. Ya kemarin waktu banjir bandang juga kan di Bali tuh. Udah deh Pak, tolong aja bantuannya cepat dibangun gitu, supaya Bapak nggak kembali lagi ke sini. Ya ngomong kan orang korban ya. Tapi maksudnya betul, poinnya sebenarnya bukan nggak mau dia datang. Maksudnya percepatlah bantuan itu, gitu. Jangan cuma ngomong-ngomong aja gitu. Itu sebetulnya. Dan ini kan bayangannya kan sebetulnya Pak Prabowo ini nenteng beliau untuk jadi leader lah ya. Kalau bukan 2009 mungkin 2034. Bayangannya kan begitu. Tapi kan yang kita lihat kenyataannya yang sebaliknya kan. Justru kelihatan Pak Prabowo ketarik ke bawah. Iya, Pak Prabowo seperti tidak memberi peran kepada Gibran. Bahkan jadi beban. Nah itu dia untuk tampil. Padahal bayangannya kan Gibran diberi peran lah yang cukup supaya ya ke depan 2029 atau 2034 bisa leader dia kan, mimpin sebagai calon presiden yang cukup kuat gitu. Nah sekarang yang kita lihat setahun ini justru diperkecil gitu peranannya gitu. Wah itu saya nggak bisa ngebayangin ya, Prabowo duduk dekat Putin ngomong, ditanya wartawan dengan pertanyaan yang sulit.
menjawab dengan baik, terus diganti sama orang kayak gitu. Di level internasional ya. Ya. Waduh, berat bos. Saya malah berpikirnya begini, kalau memang skenario awalnya seperti itu tuh, kenapa sih misalnya MBG itu nggak diserahkan ke Gibran aja? Kenapa harus Wapres? Ya kenapa harus Pilpres juga? Presiden yang menangani ini banyak sekali persoalan kan, yang harus ditangani oleh presiden. Kenapa hal besar nggak dikasih ke Gibran? Ya nggak mungkin lah, nggak ada confidence lah. Dikasih hal kecil aja belum tentu bisa jalan. Itu Anda yang menyebutkan loh ya. Kan saya bilang belum tentu bisa jalan ya. Iya. Nah, saya melihat begitu banyak hal yang harus diurus. Tapi dia kayaknya lebih berprestasi zaman jadi wali kota ya. Gampang soalnya minta bantuan. Sekarang agak lebih sulit kayaknya. Ya itu kan soal difasilitasi apa tidak. Nah, iya. Karena mungkin juga menteri-menteri itu mendekat ke arah situ juga agak takut juga kali. Iya, itu lebih baik mendekat ke yang nomor 1 daripada yang nomor 2 gitu. Itu yang kita sebutkan tadi kan. Jadi kan itu kembali ke kisah awal. Orang itu kan bergantungnya pada siapa yang berkuasa kan. Nah, Pak Prabowo memperlihatkan saya yang kuasa nih. Di awal-awalnya memang ada pembagian kekuasaan gitu. Tapi sekarang kelihatan beliau saya yang berkuasa. Ya orang ke sini semua. Dengan sendirinya ketarik ke situ. Nah, yang ini ya terlupakan gitu. Apalagi makin ke sini makin kelihatan kok urusannya anak-anak SMP, anak-anak SD, kapan ke mahasiswanya kan ditanyakan orang kan. Mungkin belum. Belum kan. Oh, bisa jadi belum. Makanya kan belum diyakinkan. Maka pertanyaannya kapan kan? Ya tentu saya jawabannya belum ya kan. Belum. Karena belum pernah ada. Tapi gini, saya jadi harus jahil dikit nih. Soalnya kan ada teman kita yang bilang ini wapres terbaik sepanjang masa. Harus kita kalau ketemu mahasiswa aja mungkin nanti diwakili oleh teman kita ini nanti kalau ketemu gitu maksudnya gitu. Makanya saya mendorong kawan kita yang menyebut ini presiden terbaik, wakil presiden. Mbok ya minta dong Pak Prabowo kasih urusan MBG itu beliau yang tangani gitu loh. Iya ya. Ini wakil presiden terbaik. Gitu. Ayo minta Pak Prabowo jangan dong anggurin tuh. Dia udah jadi komisaris sudah enak kali. Jangan udah malas ngomong lagi. Iya, jangan dong dianggurin wakil presiden kita. Saking ganggunya ngurusannya lihatin atas sekolah anak ya kan. Rambut panjang apa enggak ya kan. Padahal dia dulu mungkin gondrong juga tuh, jangan tuh. Kita nggak tahu aja kan. Nah, tolong MBG itu diwakilkan saja kepada Gibran yang ngurus gitu. Mana tahu karena Gibran bisa cepat jalan kemana-mana, ya kan? Jadi Pak Prabowo urusannya, kan Anda bisa bayangkan ya, berapa banyak daerah yang sudah dikunjungi oleh Pak Prabowo dan berapa negara yang sudah dikunjungi Pak Prabowo. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya katakanlah parameter Jokowi ini tidak ada, sama sekali nggak ada kubunya Jokowi, Gibran juga nggak ada. Apa yang terjadi antara Prabowo dengan PDIP? Apakah akan berkoalisi atau akan menjadi oposan yang berbeda? Kira-kira gimana tuh? PDI akan seperti di era SBY. Makanya saya menyebutkan tadi PDI ini nggak akan bisa keras dengan Pak Prabowo. Kenapa gitu? Ada faktor Jokowi. So kalau mereka berhadapan-hadapan langsung, seperti mereka berhadapan dengan Pak SBY, Jokowi yang mendekat. Makanya saya katakan yang terjadi ini adalah perbedaan eksistensial aja. PDI membutuhkan wajah yang di depan publik dia adalah oposisi, meskipun mereka menolak istilah oposisi ya. Kita pakai aja dulu istilah itu. Nah, presiden tentu saja membutuhkan wajah bahwa ia bisa adalah presiden yang sangat berkuasa. Tapi ini dalam satu rumah yang sama, kira-kira gitu loh. Membutuhkan kebutuhan eksistensial. Gitu. Nah, satu ingin dilihat seperti ini, satu ingin dilihat seperti ini. Nanti mereka ketemu juga gitu. Nah, itu yang saya mengatakan. Nah, kan saya juga menyebutkan di sini, bagaimana dari sisi Pak Prabowo sama. Pak Prabowo nggak akan mau berhadapan-hadapan dengan PDI Perjuangan. Gitu. Kenapa gitu? Karena kalau beliau berhadapan dengan PDI Perjuangan, dengan sendirinya ini akan menguat. Dan saya kira ini yang paling dekat sekarang ini untuk tidak dijadikannya sebagai orang yang kuat gitu loh, Pak. Nah, kita udah diskusikan tadi meskipun dengan kan podcast Anda ini kan ada unsur kocak-kocaknya tadi itu, ya kan. Kita banyak ketawa ya kan. Kita diskusikan dengan kocak-kocak itu tadi, bagaimana peran Gibran itu terus-menerus ditekan.
Bahkan sekarang saya yang justru minta Prabowo kasih dong MBG itu kepada Gibran gitu loh ya kan. Dan Tapi harus cobain satu-satu. Apanya? Gibran harus cobain satu-satu. Supaya wakil presiden ini ada kelihatan quality control-nya terjaga gitu. Iya. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, Pak Prabowo dalam konteks itu begitu juga. Iya. Pada ujung-ujungnya jangan-jangan yang ketemu nanti adalah Puan sama Prabowo gitu. Prabowo Puan gitu. Iya, nah, kali itu udah diskusikan juga. Udah berapa kali ya? 2029 sulit juga untuk terus-menerus dengan Gibran ini. Efek elektoralnya mungkin nggak setinggi yang dahulu lagi. Udah pasti akan ada yang boleh jadi jauh lebih tinggi dari Gibran kan gitu. Nah, makanya dalam konteks begitu, keluarga Pak Jokowi baca. Kalau di 2024 Pak Prabowo yang silaturahmi ke rumah Pak Jokowi untuk melamar Gibran, sekarang sebaliknya. Keluarga Pak Jokowi yang melamar Pak Prabowo gitu. Dari situ aja udah kelihatan teori. Kalaupun diterima. Yang ada yang kita sebutkan tadi mengutip pernyataan Ibu Titi ya. Nah ya. Belum kepikiran. Belum kepikiran.